Uh, Kami khawatir ya, ketika warga NU yang merupakan bagian dari umat baginda Nabi Muhammad ini mengalami kerisauan, kekhawatiran. Yang terjadi adalah Nabi juga merasa tidak tenang dengan kondisi saat ini. Beliau, kami yakin, dan semua warga NU meyakini bagaimana Ahlul Barzah itu berada di kehidupan yang sempurna, hayatan barzakhiyatan kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jadi Misbah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kami bersama para santri terpanggil untuk berkhidmat pada kesempatan hari ini, membaca wirid yang dilazimkan oleh guru kami, para masyayikh Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo, Rotibul Haddad. Mohon berkenan. Insyaallah. Kemudian kita juga akan membaca zikir Asmaul Husna yang diamanahkan Syekhona Khalil Al-Bangkalani kepada Kiai As'ad untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dari Syekhona kepada Hadratus Syekh, berupa zikir Ya Jabbar Ya Qahhar. Semoga NU dan seluruh warga NU, para ulama kita, para masyayikh kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik, Kiai Misbah. Iya. 20 hari menjelang kewafatan Syekh Maimun Zubair, beliau penasaran mencari dzurriyyahnya Kiai Ridwan yang diberi tugas oleh Hadratus Syekh secara khusus untuk membuat lambang NU, sehingga dalam sholat beliau muncul satu gambaran bola dunia dengan 4 bintang utama di atas dan yang lainnya di bawah. Waktu itu belum ada simbol tampar. Simbol tampar justru kemudian muncul setelah Hadratus Syekh memerintah salah seorang utusan ke Sidogiri. Dari, kalau tidak salah ingat, waktu itu zaman yang sezaman dengan Hadratus Syekh adalah Kiai Nawawi, dengan menyebut ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka diciptakan lambang berupa tali jagat, dan isyarat beliau jangan terlalu erat, biarkan terlihat longgar. Ini sebagai simbol dari wasatiyah jamiah ini. Dan subhanallah, Kiai Ridwan tanpa sengaja pada saat melukis itu ternyata pintalan tali jagatnya itu berjumlah 99 kayaknya. Masya Allah. Dan itu baru disadari setelahnya.
Lalu Yai Maimun Zubair mencari mana dzurriyyahnya sekarang. Walhasil datanglah atas permintaan Yai Maimun dzurriyyah beliau. Ditanya bagaimana, ini kebetulan dari jalur putra Kiai Mujib gitu. Ditanya kronologi diciptakannya lambang NU itu. Jadi kalau bukan orang yang sufi, arif billah, tidak mungkin bisa menciptakan semacam ini. Ternyata beliau penasaran kepada kalimat Nahdlatul Ulama itu. Lalu diceritakan ternyata Nahdlatul Ulama usulan dari Kiai Mas Alwi, Azamat Khan Surabaya. Karena alasan beliau ditambahkan Nahdlah, tidak semua ulama zaman itu memiliki semangat kebangkitan untuk membela agama dan tanah air dari ancaman penjaga. Maka dibutuhkan kalimat atau kata Nahdlatul Ulama. Tetapi yang lebih unik ya, dot pada lafaz Nahdlah itu dilukis oleh Kiai Ridwan dengan penuh penghayatan, hampir nyaris mengelilingi bola dunia. Lalu ditanya, tahu apa artinya? Dzurriyyah Kiai Mujib juga tidak paham itu. Kami tidak memahami, hanya tahu sejarahnya, tetapi nilai falsafah dari lukisan itu. Dot itu adalah simbol baginda Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini ada korelasinya dengan sabda Nabi, ana afsahuman nataqa bil-dad. Meskipun bangsa Arab tidak semua fasih melafadzkan dad. Jadi dad itu sendiri adalah simbol baginda Nabi dan diletakkan terdepan. Nahdhahnya harus mengikuti dad. Al-ulamanya harus mengikuti dad. Artinya kebangkitan ulama ini harus di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mendahului. Tidak mengatasnamakan ide, pemikiran, kemauan diri sendiri atau kelompok, tetapi bagaimana menjadi kepentingan bersama untuk mengedepankan dhat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita rindu bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini benar-benar hadir begitu jernih, begitu menyejukkan, sehingga umat baginda Nabi Muhammad tidak gelisah, tidak risau. Kami khawatir, Kiai, ketika warga NU yang merupakan bagian dari umat baginda Nabi Muhammad ini mengalami kerisauan, kekhawatiran, yang terjadi adalah Nabi juga merasa tidak tenang dengan kondisi saat ini. Beliau, kami yakin, dan semua warga NU meyakini bagaimana ahlul barzah itu berada di kehidupan yang sempurna, hayatan barzakhiyatan kamilah. Kami yakin beliau memantau, mengetahui kondisi umatnya, termasuk yang kita alami. Nah, kita berharap warga NU ini tenang, damai, kondusif, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, sehingga baginda Nabi pun merasa tenang. Jika Nabi sudah tenang, Allah ridho. Itu yang tujuan utama. Terima kasih. Baik ya Zaim, terima kasih. Ini luar biasa nasihat kepada kami, khususnya kami yang ada di lembaga dakwah pengurus besar. Barakallahu fikum. Semoga apa yang menjadi harapan, yang disampaikan oleh beliau Kiai bermanfaat ya. Amin ya rabbal nasihat bagi kita semua. Amin. Mendapatkan ridho daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Kiai. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.